Nah ini mungkin bakal kayak jadi satu hal yang berbeda gitu. Jadi pertanyaan apakah Baldrick ini kalau misalnya di Team Spirit mau langsung first pick atau enggak? Iya, karena masih debatable dengan adanya Atlas juga. Iya itu dia. Dua-duanya hero yang apik. Wah, di-ban? Switch. Dan di-ban Baldricknya. Dua-duanya Atlasnya juga di-ban. Iya biar Gak aja dikasih. adil. Karena cepet ya Wow, langsung adaptif ya dua tim ini. Dan masih ada Pakuito. Ini bisa first pick langsung Setuju Pakuitonya. Bude, setuju. Jadi emang balik lagi ya pelajaran cepat ya. Ketika emang Iya. terlalu lama takutnya nanti tercipta penyesalan. Waduh. Karena mereka cepat banget belajar dan surprise. Paquito first pick. Iya bisa di Hiko. Di antara banyaknya assassin, di Iya. antara banyaknya pilihan. Karena itu sih fleksibilitasnya dia sekarang. Mau di jungle juga kita udah ngeliat sampelnya. XP masih bisa. Bahkan Hiko udah munculin di hari pertama dia main di MSC. Jadi pick Pakuito ini menurut aku bikin Famos harus bisa berasumsi dulu nih kira-kira Pakuitonya bakal ada di mana dan jawaban seperti apa. Karena sebenarnya emang sekarang nih Hirara dan juga Ling kan terbuka. Tapi Baras lagi. Wow. Langsung ya. Sama Zuxin ternyata. Ya buat ini sih hero badan juga kali ya. Karena kan Pakitonya juga udah pasti bakal susah kalau misalkan match up-nya lawan Barats dan Hirara lagi. Masih dengan match up yang sebenarnya dari 3 band, actually apa yang di-ban sama Coach Valdo udah benar menurutku. Iya. Karena emang daripada nge-ban Hiraranya emang lebih baik ban Freya-nya. Karena Freya ini hero yang annoying banget. Tapi Sehingga dengan berkaca adanya- game satu kan tadi Hirara dipakai. Bebas banget tanpa death point kill awur-awuran. Nah, karena ada pohon, Bude. Sekarang pohonnya nggak ada. Jadi, let's see nih, apakah nanti Hiraranya bakal segalak tadi game pertama. Oke, Iya. dan gimana cara jawabnya dengan Hirara, Yunarnus, Paquito juga? Ini yang sebenarnya aku juga lumayan questioning dengan pemilihan Chusin yang cepet banget ya tadi di atas. Karena kan opsinya sebenarnya masih ada yang kayak Eudora, Vexana pun sebenarnya masih tersedia. Tapi dengan hadirnya Nolan ini salah satu lebih ke comfort pick sih aku lihatnya. Karena ini yang emang dibawakan di MPL Malaysia kan oleh Famos. Aku expect malah tadinya, tahu nggak, Nolannya di second pick. Terus pick ketiganya Chow jadinya. Oh. Kayak mereka mainnya agresif aja Nolan Chow. Mirip-mirip sama Chow Hirara juga kan. Cuma bedanya nanti di level 4 langsung ada fracture, actionnya juga bisa lebih cepat. Cuma ya balik lagi di sini kayaknya mereka lebih memilih Zuxin karena mereka pengen ada mid utility aja. Dan satu lagi hero signature dari Cloud Kun juga. Iya, karena Valentinanya di-ban kan di awal. Iya. Jadi udah ya antara dua itulah yang kalau kita ngomongin paling kuatnya. Ban ke arah Lilia juga, jadi salah satu good option. Dia gampang banget buat escape dan ganggu juga nanti ke arah barat. Karena pergerakan awal dari Hirara juga bisa kebantu banget sama hero-hero yang bisa clear cepat, bisa Betul. move cepat juga. Iya itu bisa main geng lah ya. Karena kan ini Spirit kalau kita ngeliat di hari pertama mereka main ketemu Famos, Hikonya digangguin banget kan, di geng terus tuh dengan Hirara. Jadi kayaknya ini emang redemptionnya mereka sih. Clean. Ya opsi yang bagus ya kalau misalkan hero-hero yang emang minim damage nanti dipadukan dengan strong lane lagi. Jadi udah ada ekspektasi kalau misalkan emang nanti ada pick Brody ya udah ketemu jawabannya juga kan seperti game yang pertama. Yap. Mungkin pertemukan dengan Cloud, tungguin late game sedikit, nanti gamenya bisa dibalikin. Natko, hero untuk Natko nih. Iya. Buka di sini atau nanti terakhir? Kayaknya buka terakhir aja deh Bude. Kayak cari yang mungkin bisa jadi tandeman buat Nolan sama Zuxin dulu gak sih? Kayak yang tadi aku bilang kayak Chow gitu. Oh Marcel. Oh iya ya, lepasnya kan lupa juga. Bener juga. Wait, ini jangan bilang last pick mau Granger nih. Wow, combo Marcel Granger. Iya, pakai Sky Pierce. Tapi lawannya kebetulan lagi kayak Paquito sama Uranus begini. Aku merasa mungkin harus ada jawaban buat late game-nya juga sebenarnya Bude. Oh ini berat untuk mereka. Kesulitan apa yang akan mereka hadapi dengan lawan yang tim Spirit punya? Ya kalau early game-nya berjalan dengan mulus ya buat tim Spirit ini. Kalau misalkan dipaksa late game juga nggak bakal bisa online sih. Mungkin cuma Moskov yang bisa ngejawab nantinya. Iya. Karena utility power dari Famos juga udah kuat banget nih efek sisinya. Udah ada di semuanya kecuali di junglernya sebagai damage dealer utama. Atau ya last pick Hanabi kayak kemarin. Weh, Itu hero masuk semua tuh Possible. tambah lagi. Eudora Matilda lagi kan. Matilda. wow. Hanabi pick. Ada shield effect dari Marcel. Bisa bikin flash of the Oasis. Tapi Brody. Tapi lengkap Brody, ya. itu dia strong lane deh. Mereka kayaknya nggak mau dibawa ke late game deh. Kayak mereka mau adu otot aja di early game. Ngomongin nanti game tim Spirit, gimana kekuatannya? Kita kasih nilai tim Spirit dan juga Famos untuk early game. Oh, Spirit kuat banget sih kalau menurut aku Jujur, secara 10 early game. bahkan. Iya. Famos itu. Matilda, kalau Famos mungkin di ini ngomongin early game. Heeh. 7 kali ya.
Oh enggak, aku 9 malah sebenarnya. Oh masih dekat kalau Bang Jadi Abi. early game gara-gara Brody. Tapi kalau mungkin tadi ya Hanabi early-nya 7, late game-nya baru 10. Well, bagaimana pertarungan early game yang akan dihasilkan? Karena kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua bersama dengan Owl dan juga Ranger Golden. Kita ketemu di Clara Monster, Nevin dan juga KIB tentunya kembali lagi dengan Ranger Monster juga Aul kali ini. Yeay. Apakah akan ada misi balas dendam lagi nih yang bisa dilakukan sama tim Spirit, karena ini kurva yang meningkat juga. Terbukti di game pertama dengan mereka menangkan dengan cukup solid. Yes. Dan sekarang tim Spirit akan jauh bermain agresif mengingat mereka tidak membawa marksman. Itu dia. Mempertanyakan hal itu untuk Aul. Oke. Apakah dengan draft kali ini mereka cukup oke untuk bisa menggapai sosok seorang Brody yang berada di arah backline tanpa adanya marksman? Ya terms and conditionnya banyak ya, yang harus unggul dulu yang pasti. Untuk nantinya tabrak ke arah Natko banyak opsinya, bisa ditempelin Hiko, bisa ditabrak sama cowok, tapi Wah, tapi kalau ngomongin early pressure ya udah pasti Zekif harus sadar akan hal itu. Pertama, 10/10. Iya, 10/10 kalau kata KIB kita tahu. KIB? Iya, jungler nomor 1 Tanjung Duren. Nah, makanya jadi harus mulai paham kalau early game Famous gak boleh sembarangan banget. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngeliat kombinasi antara Nolan Barat juga kemarin sempat dibawain sama tim Vitality ya, Yes. yang ada kemenangan juga. Siapapun yang kena Detonas Welcome udah bisa langsung di fracture. Itu menjadi kombinasi yang cukup mengerikan, dan apakah ini bisa juga dibawakan sama Famous untuk sekarang? Karena ya sejauh ini untuk error masih baik-baik aja nih farmingnya. Wah, bakal Kid Bomba, bakal coba di all-in. Dan masih mampu bertahan tanpa adanya Purify yang terpencet. Dan error 404 dia sampai pakai gunain Retribution-nya karena dia tahu bakal coba dijepit. Dan lihat di depan sana, Zaura egois mencoba untuk menutup jalan menuju ke arah error 404. Tapi bisa lain loh, bisa ganti loh targetnya Ul. Bisa tiba-tiba Marcel. Karena dia nggak pakai flicker kan, dia pakainya Revitalize. Jadi setidaknya dipancing, dihajar keluar Revitalize-nya, dia nggak bakal sustain nanti di arah Turtle. Benar ya, walaupun secara movement Marcel terbilang cukup cepat ya, pastinya dengan rapid boots, tapi tetap aja escape-nya masih jadi potensi untuk bisa ditabrakin juga, apalagi kan ada Circling Eagle, jangan lupa. Ya. Ini Soblum juga sakit banget. Iya betul sekali, dan sekarang kita lihat bakal coba di Detuna menuju ke sosok seorang Matilda, tahu itu adalah poin utama mereka, dan bahkan menuju ke backline. Kid Bomba menempel di mana error 404 berada, bakal para pasukan dari tim Famous mencoba menutup karena Kid Bomba terlalu sakit. Saura egois, what a steal, Turtle, a double kill from Kid Bomba, really? Wombo combo combro kalau kata Budi Clara Monster. Wow, ini combo wombo serem banget ya. Lihat bagaimana semuanya kena juga dari area of effect. Kit bombanya kuat banget dia di depan, dan ternyata ada distraksi yang dilakukan sampai akhirnya Zaur bisa dapetin retribution-nya. Jangan lupakan Thunder Wrath, Yes. Connect 3. Yes. Kesetrum semuanya itu ketiban Sutet. Langsung terima Sutet, itu merinding bulu kakiku. Langsung lihat petir, bukan sembarang petir. Cakep, kita lihat para pasukan dari tim Spirit. Petir bukan sembarang petir, mau pantun ya? Enggak. Oh, enggak. Hati-hati, bikin ketar-ketir. Iya. Boleh gue lanjutin. Mohon maaf, Ul, gak bisa pantun gue. Gak apa-apa, gue backup. Tapi kali ini Ul, kita lihat itu tadi sosok dari Arrow 404 yang harusnya ada dapetin Turtle. Semua jungle juga sebenarnya tahu, semakin dikit darahnya semakin tegang, semakin pengen pencet retribution-nya. Derdek ya. Iya, karena memang gue belajar dari Profesor KB, sebenarnya kalau kata KB bukan orang jago retribution, tapi tenang dalam retribution. Benar, karena pasti kalkulasinya takutnya tumbang duluan. Iya, Itu. semakin tenang semakin dia dapat. Jadi kuncinya adalah stay calm. Karena tadi gak ada kesempatan itu di tangan dari R404 ditempel sama Kid Bomba. Gimana nggak bergetar bakal ketempelan ini Uranus yang kuat banget juga, susah banget tadi untuk bisa dipukul mundurnya. Dan kali ini early yang memang harus bisa didapetin sama tim Spirit sih dengan membawakan draft seperti ini. Ya. Karena kalau misalkan early-nya tadi nggak kepegang, ya masih jadi tanda tanya besar berarti. Ya, dan berat banget. Sedangkan Hiko tahu akan hal tersebut. Dia nggak bisa sembarangan untuk melakukan clear. Biarin platingannya di full. Karena nanti akan coba ditukernya lewat apa? Point kill dan juga turtle lagi. Ya, ini harusnya bakal ada setup lagi ya.
dari tim Spirit. Kid Bomba udah cutting soalnya. Udah pastinya bakal nempelin siapapun yang di depan, terutama ya gangguin Zakif biar dia nggak bisa free untuk golden hour nanti. Oh, Hiko is coming kau. Kali ini beda. Kali ini bukan 4 lawan 5, tapi ini 5 lawan 5. Karena belakang kembali target menuju ke arah Sawo. Bakal coba dimakan di all in, tapi Hiko! Instant kill! Dua rover para pasukan dari tim Spirit dan juga Famos. Meanwhile di belakang sana lihat. Sunset Lover berhasil menghindari damage yang diberikan oleh serangan R404. Meanwhile sempat. Seperempat darah terakhir. Flicker masih available. Tapi jangan lupakan. Hiko. Tangannya sudah merah. Ini akan double jab dikeluarkan dari sana. Flicker with double jab. Kamanis dan itu dia double jab. Dengan knockout straight. Retribution for defensive dikeluarkan. Menuju ke arah sosok seorang R404. Kembali lagi di zoning. Hampir saja kill. Iya, walaupun errornya gak tumbang ya, tapi itu lumayan ambrol. Bro dadane kayak kemarin. Iya, walaupun ya memang akhirnya juga gak tumbang, tapi ya gak bisa ngebuat dari errornya masuk ke area dari Turtle dan upaya kontesnya gagal total. Dan ini yang dibawakan oleh tim Spirit cukup sukses lagi. Seperti apa yang Raja Smart bilang tadi, convertnya adalah ke point kill ataupun dari Turtle. Dan akhirnya Turtle bisa didapetin. Gak masalah lo plating. Nggak. Karena mungkin yang kaya cuma Natko. Sisanya ambrol dadane di depan kalau dihantam sama Hiko. Sakit itu. Sakit dan sekarang menurut gua Famos mungkin emang agak tricky menargetkan ke arah Sawo memang tepat. Karena nggak ada lagi yang bisa ke arah backline. Tapi kalau menuju ke arah sosok seorang Kid Bomba, really? Mereka coba all in, beri back gaming, sendiri for this time, dan no way! Di-cover dengan sangat baik oleh Sauro Egois dan Kid Bomba! Still, survive in the bottom lane, pertukaran oleh Natko! It's not worth it at all! Sama sekali gak ada worth-nya untuk Famos sekarang karena yang lain sibuk pukulin Kid Bomba, justru Natko-nya tertangkap dan sekarang gak berhenti. Double knockout strike, hampir aja sempat ter-take down. Tapi di depan sana lihat Kid Bomba masuk terlalu dalam dan dia masih terlalu keras untuk ditumbangin. Bayangkan dengan damage dari turret tambahan aja dia nggak tumbang. Dan Famos lagi mencoba untuk menargetkan ke Kid Bomba untuk kesekian kalinya. Dapat di depan sana dipasang ke petir, bukan suara petir. Ada Golden Hour menutup jalan dari damage turret. Meanwhile R404 gak bisa masuk ke dalam. Gak ada purple buff, gak ada energi, gak ada bensin. Dan dia menjadi target dari para pasukan dari tim Spirit. Wah, dan gak ada bayaran yang bisa dilakukan sama Famos. Mereka mengalami kerugian terus-menerus. Outer turret tengah bawah tadi juga hancur bersamaan. Purple buff dari Error 404 juga yang langsung diambil. Dan ngebuat dari tim Spirit udah terlalu banyak mereka dapetin keuntungan dengan draft early game yang bisa mereka maksimalkan. Dipaksa Kazakif. Kali ini double chip. Belum terlalu berhasil tapi Natko menjadi target utama ternyata. Double chip menuju ke arah Hiko dengan heavy life punch terakhirnya. Membuat dirinya masih selalu selamat dengan absorb damage. Dan kalau kata anak gaul, different 5k gold. 5k deep. 5k deep kalau kata anak gaul. Oke, 6.000 dengan perfect turtle ya dipegang oleh tim Spirit untuk sekarang. Kalau kita ngelihat di sini 1.900 ya paling jauh berarti perbedaan dari gold kedua belah EXP lane. Karena Kid Bombanya juga ini akan semakin menjadi masalah lagi. Setuju. Mau dipegangin juga nggak bisa, mau dipukulin juga, ayo pukul aku, gak ada rasanya. Tapi kalau di all in lagi, wah Famos emang udah bermasalah dengan targetnya menurut gua. Oke. Karena itu di 2 game soalnya. Yap. Emang bukan Sawo sih, memang bukan Romer, tapi ingat Uranusnya kali ini sekeras itu. Ya, tapi hati-hati ya, lambat laun juga ini untuk Famos mereka bakal punya damage yang lebih banyak nantinya untuk bisa menembus dan targeting dari Hiko juga bakal nanti minim. Ya. Kalau misalkan ini di drag ke arah mid to the late game. Oke, kita lihat di mana early game di menit ke-8 Hiko-nya bebas banget. Hiko berada di level 11 dan dia head to head sekalipun dengan Natko. Natko masih ada flicker, Hiko masih punya heavy life punch. Dan itu dia knockout strike double dikeluarkan, ditutup Natko-nya. Masih terlalu kuat itu 3 lawan 1. Iya. Bayangin kalau 1 by 1. Tapi Hiko juga pede ya kalau 1 lawan 3. Tadi di belakangnya ada Sawo kan yang siap ngejemput dengan guiding wind. Dan sekarang aja talismannya sudah diamankan juga oleh Sawo. Wah, tapi Kid Bomba ini seperti Kid Bomba seperti biasanya. Ya. Dia selalu menjadi badan, dia menjadi target, dia menjadi tumbal. Dan Kid Bomba kalau nggak bisa ditumbangin, selalu timnya make a moment. Iya. Itu yang terjadi di tim Spirit dari dia bersinar waktu itu. Selalu ada ya beli waktu yang dimaksimalkan sampai akhirnya teman-temannya backup ya. Iya, kalau nggak berhasil pun dia backup, ya pasti rugi dari point source skill aja. Ya, Gitu loh. sisi yang lain ya. Oke, tapi ada recall beneran. Aku pikir hanya recall aja.
Dia masih memotong maksudnya gitu Dia ya. mau memotong ataupun mau ngasih surprise, tapi ternyata tidak ya. Terlalu beresiko tentunya. Karena Lord sekarang sudah muncul, akan coba untuk dipegang duluan sama Famos Wah, dipancing. berani banget Famos. Berani banget Famos. Karena menurut gua Famos mungkin lebih enak kalau dia yang nge-react sih daripada dia yang initiate. Karena mereka harus bermain dari front to back kalau sekarang. Wah, cepet banget tapi langsung di burst. Wah, di bersama Hiko langsung instan dapetin Lord. Famos posisi 8.000 8K div kalau kata anak kau zaman sekarang. Dan sekarang untungnya masih ada satu masih ada satu holy defense di arah top lane. Harusnya Holy Defense yang bisa di-trigger juga nantinya sama Team Spirit. Tapi lihat, ada space yang coba dicari sama Error 404 untuk dapetin beberapa resource farming di jungle juga. Memperkaya dirinya lagi, memastikan bahwa nanti kalau misalkan ada defensif ataupun siapapun yang dari Team Spirit masuk terlalu dalam bisa dipunish. Ya, setidaknya ya dia mendapatkan yang dia bisa. Dari segi farming, tapi error 404. Jangan lupakan, mundur ke belakang. Karena Hiko nggak sengaja kena knockout-nya, kalau kena dia berhenti di situ. Dan di depan sana masih ada hold defense, Kid Boba bakal coba untuk menabrak terlebih dahulu. Minion masih berangsur menuju ke arah top lane, mid lane juga masih bisa dihentikan dengan holy defense. Tapi top lane-nya mungkin bisa menjadi main course kali ini. Bisa jadi ya, karena udah mulai dikerubungi juga oleh pemain dari Team Spirit. Masih mencari farmingan untuk Error. Oke. Sementara bertahan hanya 4 pemain. Detona udah mulai masuk, kali ini bermasukan dari tim Famos. Mereka kehilangan Skim. Udah ke arah belakang, Kid Pumba menzoning out 2 pemain dan bahkan di depan sana. What a play from Saura Echoes. Langsung double check. Kyo double kill. Didapatkan oleh Hiko. Bermasukan dari tim Famos. Kali ini Kakal. Mereka mempertahankan top turret mereka. Di Lord yang pertama, tapi lihat Hiko. Dengan terbang tinjunya. Wih. Double jab. Ambrol Dadane. Dan juga sebenarnya Fracture ini damage-nya udah sakit. Tapi ada sedikit yang bisa ngeredam hal tersebut adalah Flash of the Oasis. Flash of the Oasis kali ini menjadi masalah. Tapi lihat damage diberikan oleh Kid Boba dan kawan-kawan. Terlalu sakit. Lihat Fracture dipasang arah dengan Detona. Karena belakang tapi sosok dari Hiko. Permasukan dari Team Spirit mereka bahkan membalikan kembali keadaan dengan Shatan. Meanwhile, Saura Egois bertercek down. Sunset Lover dan Wipeout. For Team Spirit really. Para pasukan dari tim Famos, mereka berhasil mendapatkan kesempatan untuk bernafas. Bernafas dan juga punya kesempatan untuk ke bawah ini karena late game. Karena lihat damage dari Error udah lumayan sakit, dari Natko-nya juga. Dan kayak Team Spirit memang bermain dengan waktu. Mereka juga dikejar dengan late game yang sulit bisa mereka kendalikan. Dan agak sedikit lama juga untuk bagaimana pemain-pemain dari Team Spirit ada di area defensif dari tim Famos. Cukup masuk dalam, mungkin harusnya untuk Zaur Egois mereka tahu ya dengan adanya Sky Pierce. Iya. Zaurnya juga pede banget tadi untuk masuk, tapi burst damage dari Error. Ini udah gak main-main sih. Wah, mereka sudah langsung membayar utang 3.000 perak. Masih ada 5.000 gold difference. Tapi jangan lupakan, mereka tenangin terlebih dahulu untuk Team Spirit. Karena kalau mereka nggak maksimalin bottom lane mereka, ini menurut gue adalah sebuah keuntungan yang dia sia-siakan. Oke. Mereka harusnya bisa maksimalin bottom lane, karena biarin mid dan top lane-nya tetap mendorong loh. Ya. Dan apakah ada upaya kontes dari Famos? Kontes Karena udah nggak mulai dicari ini. Sepertinya nggak sempet. Gak sempat. Aha. Retribution yang tepat di saat Golden Hour sudah muncul. Falcon memasang ke arah belakang. Kid Bomba menjadi target utama. Hiko, really? Dia mainin pakai knockout strike-nya. Dan lihat, double jab heavy left punch. Kali ini mencoba untuk mempertahankan Hiko. Double jab-nya gagal. Dan bahkan bermasukan dari tim Famos. Mereka berhasil mendapatkan satu buah point kill atas Hiko sebagai gold winner. Oke. Masih mau lebih kan Team Spirit? Really? Kid Bomba gak bisa ditutup jalannya. Ingat ada Sky Pistol dari Saura Egois. Ditutup di arah backline. Sunset Lover masih bisa bertahan. Tapi Saura Egois dia terlalu sakit. Ingat, target utamanya siapapun bakal ditarget. Itu Natko sebagai gold laner. Hilang instant kill. Kid Bomba zoning out power. Sempat menjadi point kill yang tertinggal. Tersisa 3 pemain. Aul, mampukah mereka bertahan Aul? Oh, harusnya berat ya karena sekarang Lordnya juga udah mulai masuk. Dan lihat instant kill. Triple kill. Lagi Maniac. Menuju ke arah base. Bermasukan dari tim Famos. Mereka gak bisa mempertahankan. Lihat di arah belakang. Sunset Lover menjadi target Maniac. Looking for Sevens. Tapi nampaknya Team Spirit fokus mendapatkan point game. Di game yang kedua. Match point. Really? Dengan game yang cukup cepat. Early game yang betul-betul dikuasai oleh Team Spirit. Gak ada late game yang mereka kasih buat Famos. Dan sekarang Team Spirit, mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk secure top 4.
kutukan knockout stage, Ul. Benar-benar nyata, Ul. Oke. Team Spirit Group Stage gak ada kekuatannya, taring naganya dicopot dari ompong. Tapi pas knockout stage, lihat. Apakah bisa menjadi 2-1? Apakah langsung jadi 3-0? Dan kalau 2-1 itu terjadi, Ul, kita tahu Alasannya apa? alasannya apa. Betul. Tapi ini dia, kurva yang menurut aku meningkat banget dari Team Spirit ya. Kayak mereka udah nemuin formulasinya mungkin, atau udah panas juga untuk Team Spirit itu sendiri. Karena waktu di lower bracket untuk group stage, mereka juga menampilkan sesuatu yang berbeda Betul. di hadapan pada saat itu Team Famous kan mereka bertekuk lutut 2-0. Jadi ini dia agresivitas early game yang mereka kuasai. Ya walaupun tadi ada sedikit overextend ya pada upaya pas mau naik di sini nih. Ada kesempatan juga yang bisa dibalikin sebenarnya sama Famous, tapi karena perbedaannya udah terlalu jauh, jadi satu momen masih belum cukup. Gila, ini benar-benar mengagetkan banget. Benar-benar pemain dari Team Spirit merubah semua sudut pandang gameplay mereka. Ya. Mereka udah tahu targetingnya mereka. Ini seakan-akan loh. Di match kali ini sesuai planning mereka di 2 game pertama. Sesuai. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi karena memang ini kejutan yang luar biasa ya. Wow. Dengan gameplay yang beda lagi. Gamenya juga cepet-cepet. Mereka bisa dibilang memaksimalkan one-sided push. Dan benar-benar ngebuat para pasukan dari tim Famous mereka ketampar dengan 2 kali target yang mungkin cukup menyakitkan. Tapi tentunya Jakarta udah gak sabar, apalagi Nevin. Apakah Nevin, kita akan bertanya. Nevin, bolehkah kita bertanya? Nevin tadi menunjukkan gestur tangan seperti ini ya kan? Langsung di-cut itu ya. Nevin, jangan gitu ya. Enggak, Ranger Mas nih yang masuk ke No. Ada nih. Oke. Bagian gesturnya langsung ditutup tuh. Iya, kalau enggak, dunia akan gonjang-ganjing. Gimana Nevin? Ngeliat game ini. Agak Agak sesuai dengan ekspektasi sih sebenarnya Bude ngeliat early game-nya emang berjalan, cuman dia bikin kaget wipe out lagi aja karena mereka ternyata masih ya jiwa mudanya nih tetap delay. Wajar aja jiwa muda ya. Namun jadi pertanyaan, banyak yang bingung kayak, ini Famous yang memilih Team Spirit, namun malah mereka udah 0-2 sekarang. Vitality juga. Sama nih Tapi Vitality dapat poin dulu. Mungkin ini poinnya di akhir. Fokus duluan yang dapat poin. Iya, besok Vitality dapat. Sama. Iya makanya aku dari tadi kan juga ngeliat ini ya Bude ya, dual flight kebetulan. Udah dicari guys. Buat siapa nih? Ya kan kalau misalkan Malaysia pulang berarti pulangnya bareng kita juga Bude. Ya aku mesenin buat Bang Her juga ini. Gimana ini? Masa Her mau stay di sana di Paris? Pulang lah. Orang nanti udah main nanti kan. Oh ya benar ya. Jadi emang bahaya ya, siapapun yang kalah harus pulang. Iya. Kalau besok kalahnya besok itu ada bronze match. Tetap bisa. Iya. Masih bertahan Bude. Tapi tetap diajarin dulu Bude kuncinya. Sama aja. Nggak apa-apa. Dan harapannya pun kunci itu tuh hancur semua Nevin. Tapi nanti kalau misalkan menang untuk bronze match, Udah. pas pulangnya pulang dengan kemenangan Bude. Enggak cukup Karena juara cuma juara 3. Juara 1, peringkat 2, juara 3, peringkat 4. Cukup tapi. Tuh teman-teman ya. Iya. Jangan didengarkan guys. Aku tapi udah setuju sama Bang Kami sekarang. Ya sampai yang nggak setuju sampai setuju Bude. Iya. Tapi gimana kalian apa nih yang terjadi dengan Famous sampai mereka tak berkutik walaupun nggak kesentuh, Lord pun juga, Turret cuma dapetin 1. Mulai dari menit yang pertama Bude, pertama lah. Ini kan 2 assassin ya. Ini sebenarnya nggak wajib untuk pegangin turtle sih dua-duanya. Even itu Team Spirit ya, Team Spirit bahkan nggak menyentuh turtle sama sekali. Tim Famous nggak yang seharusnya tidak menyentuh turtle juga. Kayak mereka harusnya fokus fight. Tapi out of nowhere kayak error di sini melupakan mungkin bagaimana assassin perang itu harusnya retake mainnya, nggak harus yang megangin turtle dari awal. Alhasil